Anda kembali di IDX Opening Bell bersama saya Julita Tlambanua. Pemirsa, kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Felmi Laubela dan juru kamera Irham Andri Aji. Langsung dari Bursa Efek Indonesia. Felmi, pada perdagangan kemarin indeks ditutup di zona hijau. Bagaimana dengan prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya, untuk prediksi analis pada perdagangan hari ini Selasa 28 April 2020, analis sepakat bahwa indeks harga saham gabungan masih akan melaju dalam tekanan dan juga cenderung bergerak mix meskipun kemarin sempat ditutup menguat namun hanya menguat tipis 0,4% pada perdagangan Senin kemarin. Di antaranya adalah Pintraco Sekuritas yang memprediksikan bahwa indeks harga saham gabungan pada hari ini terdapat peluang berlanjutnya trading buy pada hari ini, terutama pada saham-saham blue chip yang belum menguat signifikan pada perdagangan Senin 27 April. Prediksinya bahwa secara teknikal menunjukkan bahwa IHSG masih mencoba untuk mempertahankan posisinya di atas level psikologis 4.500. Kemudian juga Panin Sekuritas memprediksikan bahwa hari ini indeks harga saham gabungan berpotensi bergerak mix cenderung melemah dalam range 4.436 sampai dengan level 4.603. Kemudian juga analis dari Victoria Sekuritas memprediksikan atau memperkirakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan saham hari ini akan berada di rentang 4.414 hingga 4.593 dan analis merekomendasikan untuk membeli sejumlah saham dari emiten seperti Bank BRI atau dengan kode emiten BBRI, kemudian juga kode emiten ADRO, SSMS, INDF, dan juga PWON. Kemudian dari Samuel Sekuritas memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan masih akan melanjutkan tekanannya dan berpotensi kembali menguji level support 4.000 pada perdagangan hari ini. Dan juga dari MNC Sekuritas juga memprediksikan IHSG berada pada level resistance di 4.747 dan juga tim dari MNC Sekuritas sendiri memprediksikan dan juga meminta agar investor dapat mewaspadai level support IHSG jika berada pada level 4.441. Jika level dari IHSG sudah mencapai level yang tadi kami sebutkan, maka sudah terkonfirmasi bahwa indeks terbentuknya wave 2 akan melanjutkan koreksi minimal sampai range 4.150 hingga 4.300. IHSG sendiri akan diperkirakan bergerak dengan level support 4.470 hingga 4.401. Selanjutnya untuk level resistance berada di 4.550 dan 4.747. Selama tidak terkoreksi menembus level 4.401, posisi indeks saat ini diperkirakan masih akan berada pada level aman begitu dan akan cenderung bergerak mix. Kemudian juga dari MNC Sekuritas juga merekomendasikan untuk buy on weakness untuk saham dari PT Adaro Energi Tbk. Dan untuk mengetahui pembukaan saham pada hari ini melaju di level berapa, kita pantau bersama di Monitor Bursa Efek Indonesia. Ya, indeks harga saham gabungan telah dibuka pada pagi hari ini, perdagangan Selasa 28 April, dibuka hijau atau berada di zona hijau, menguat 0,21% atau 9,13 poin ke level 4.523 pada pembukaan perdagangan Selasa 28 April hari ini. Untuk volume transaksi perdagangan saat ini tercatatkan dimulai 100 juta lembar saham dengan nilai transaksi perdagangan 60 miliar rupiah. Dan untuk frekuensi transaksi perdagangan pada hari ini sudah dibuka, di mana frekuensi transaksi perdagangan dibuka untuk 6.700 kali transaksi. Indeks harga saham gabungan sempat menunjukkan posisi atau laju yang mix pada perdagangan kemarin Senin 27 April meski pada akhirnya ditutup menipis atau tipis 0,4%, di mana ditutup 17,07 poin ke level 4.513 pada perdagangan hari Senin kemarin, di mana IHSG mencoba kembali menguat di atas level 4.500 dan pada perdagangan kemarin juga sebanyak
dari 10 sektor di IHSG berakhir di wilayah positif, dipimpin oleh sektor infrastruktur 1,36%, aneka industri 1,3%, dan juga sektor properti dan perdagangan yang masing-masing ternyata turun 1,31%. Julita. Ya, Felmi, kemudian sentimen apa saja yang mempengaruhi IHSG baik itu domestik, global, dan regional pada hari ini? Untuk indeks harga saham gabungan, sentimen yang mempengaruhi lajunya pada hari ini, di mana untuk Victoria Sekuritas sendiri memprediksikan bahwa sentimen seperti paket stimulus Amerika Serikat senilai 484 miliar US dollar, ini yang telah ditandatangani oleh Trump, ini juga akan menjadi sentimen pasar pada hari ini. Kemudian juga Bank of Japan mengumumkan membeli obligasi korporasi dan dari pemerintah. Kemudian juga dari Pintrako Sekuritas memprediksikan sentimen pasar di mana investor merespon pengumuman dari Dirjen Pajak terkait kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan atau korporasi. Julita. Baik, Felmi, terima kasih untuk laporan Anda. Pemirsa, reporter Felmi Laubela dan juru kamera Irham Andri Aji langsung dari Bursa Efek Indonesia.